Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Liana dari kelompok pertama ingin menjelaskan tentang judul kelompok kami yang berjudul Identitas Nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata, tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Pengertian umum nasionalisme. Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia seperti Indonesia salah satunya, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri. Dalam situasi perjuangan merebut kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dasar pembenaran dari sanalah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa, nation, negara, state, dan gabungan kedua menjadi konsep negara bangsa, nation state, sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan. Nasionalisme Indonesia. Tumbuhnya paham nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama pada abad ke-20. Pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk gabungan dari dua ide tentang bangsa, nation, dan negara, state, tersebut mewujud dalam sebuah konsep tentang negara bangsa atau dikenal dengan nation state. Dengan pengertian lebih luas dari sekadar sebuah negara. Dalam pengertian state, menurut Dean Aminix dan Sandra M. Hawley, nation state atau negara bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik, political building, seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri, dan sebagainya. Mengacu pada definisi ini, maka konsep negara bangsa merupakan pengertian negara dalam maknanya yang modern. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cahaya Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Aprilia akan melanjutkan materi dari Rizka Liana yang berjudul Unsur-unsur pembentuk Identitas Nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suku bangsa yang kemajemukan itu terdiri dari beberapa unsur pembentuk identitas nasional Indonesia, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Satu suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang bersifat askriptif atau sudah ada sejak lahir. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali etnis atau kelompok yang berjumlah sekitar 300 dialek bahasa. Populasi penduduk di Indonesia ada sekitar 210 juta dan yang lebih mendominasi yaitu etnis Jawa.
dan selebihnya yaitu etnis yang tinggal di luar Pulau Jawa. Yang kedua adalah agama. Suku bangsa Indonesia disebut sebagai suku bangsa masyarakat yang agamis. Ada beberapa agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Pada zaman Orde Baru, Konghucu tidak dianggap sebagai agama resmi. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi dihapuskan di Indonesia. Dari agama-agama yang telah disebutkan tadi, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang multi-agama, maka di Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa. Banyak kasus disintegrasi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini. Contohnya yaitu kasus Ambon yang melibatkan agama sebagai faktor penyebabnya. Walaupun isu itu tidak dianggap benar, akan tetapi agama salah satu isu yang mudah menciptakan suatu pertikaian atau konflik. Salah satu jalan yang dapat mengurangi konflik antar agama yaitu perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antara agama-agama yang ada. Yang ketiga itu adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi. Intinya adalah kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong sebagai ideal ataupun yang seharusnya, maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari, seperti banyaknya suku bangsa yang dimiliki oleh Nusantara. Demikian pula dengan kebudayaan. Terdapat ratusan kebudayaan bangsa Indonesia yang membentuk identitas nasionalnya sebagai bangsa yang dilahirkan dan dengan kemajemukan identitasnya. Yang keempat ada bahasa. Bahasa merupakan unsur identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia, digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku, bangsa atau etnis. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan sebutan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.